Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 38, al-haditsus tsamin wa thalathun. Anil aslamiyyati taqulu qultu li Utsman radhiyallahu anhu. Ma qala laka, apa yang berkata kepada Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika da'aka, dia memanggil kamu. Ini yang dimaksud Utsman ini adalah Utsman Al-Hajabi, bukan Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman yang membawa kunci Ka'bah disebut Utsman Al-Hajabi. Qala, Utsman mengatakan, qala, Rasulullah bersabda, inni sesungguhnya aku nasitu, aku lupa an amuraka, untuk menyuruh kamu wahai Utsman, an tukhammira, supaya kamu menutupi al-qarnain, dua tanduk yaitu yang ada di dalam Ka'bah. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa yanbaghi, tidak pantas, ayyakuna, bahwa ada fil baiti, di dalam Ka'bah, demikian juga di dalam masjid, syai'un, sesuatu, yashghalu, yang menyibukkan atau mengganggu al-musalliya, orang yang sedang salat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Jadi ceritanya Rasulullah masuk Ka'bah ditemani oleh dua orang, satu Utsman Al-Hajabi ini, Utsman bin Talhah Al-Hajabi. Satu lagi anak angkat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Nah, setelah itu beliau salat 2 rakaat di situ. Dan itu menunjukkan bolehnya salat di dalam Ka'bah, meskipun diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh salat di dalam Ka'bah secara mutlak. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa salat di dalam Ka'bah hanya boleh salat sunnah. Salat wajib tidak. Kenapa? Karena Nabi ketika masuk di situ juga salat sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, ya, salat sunnah sama saja, salat wajib juga. Karena hukum-hukum salat berlaku juga, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan itulah pendapat mayoritas para ulama, tidak ada masalah salat wajib maupun sunnah di dalam Ka'bah. Nah, ternyata di Ka'bah Nabi melihat ada 2 tanduk. Nah, tanduk ini konon adalah tanduk peninggalan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Orang-orang Arab kan biasanya membuat trompet dari tanduk. Nah, trompetnya Nabi Ismail atau tanduk milik Nabi Ismail, milik kambingnya. Jadi Nabi Ismail dulu kan disembelih. Ketika Nabi Ismail disembelih, kemudian diubah oleh Allah. Bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi kambing. Nah, kambingnya itu masih ada peninggalannya, yaitu 2 tanduk tersebut. Mungkin dijaga orang supaya menjadi pelajaran, ya, nikmat Allah yang besar bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga 2 tanduk itu masih disimpan dalam Ka'bah. Nah, ketika Nabi salat, beliau lupa untuk mengingatkan ini tanduk ditutupi dulu supaya orang salat tidak melirik ke tanduk tadi. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya seyogyanya masjid itu tidak ada sesuatu yang mengganggu bagi orang yang salat. Misalkan kaligrafi ditulis di tembok masjid sehingga orang-orang yang salat melihat kaligrafi tadi, tidak tepat seperti ini. Karena sebagian masjid itu di mihrabnya ditulisi kaligrafi berbentuk manusia sehingga imamnya salat menghadap ke tulisan tersebut. Nah, ini enggak benar. Demikian juga mimbar. Nah, dikasih kaligrafi yang indah dengan warna-warni yang menarik, mengganggu orang salat seperti ini. Termasuk juga tingkah sebagian orang yang sholat, ya, sholat pakai jaketnya di belakangnya ada tulisan. Nah, tulisan ini mengganggu. Hendaklah kalau kita memakai jaket dan di belakang ada tulisan, kita lepas sehingga kita taruh di depan kita sehingga tidak mengganggu orang yang ada di belakang kita. Termasuk juga memakai sarung, ya. Di belakang itu kan biasanya ada mereknya itu. Nah, itu semestinya mereknya ditaruh di atas. Saya kalau pakai sarung selalunya mereknya di atas. Karena kalau mereknya di bawah dan pas di belakang, itu orang bisa membaca merek tersebut, akan mengganggu. Orang salat malah mikir, wah ini mereknya mahal sekali, ini berapa nih sarungnya nih. Nah, malah mikir kemana-mana, ya, padahal dia sedang salat. Dan menurut saya itu termasuk pabrik sarung yang nggak paham agama begitu. Karena sengaja dipaskan, merek sarungnya dipaskan di belakang. Andaikan saya punya pabrik sarung, saya letakkan merek sarungnya itu di depannya, bukan di belakangnya. Nah, biasanya kan sambungannya kita taruh di depan. Nah, kemudian mereknya itu pas di
balik sambungan tadi berarti kalau kita pakai pas di belakang kita, ini tidak benar seperti ini bisa mengganggu orang yang sholat. Karena itu hadis ini sangat penting dipahami oleh para takmir masjid sehingga mereka bisa mengatur masjid dengan sebaik-baiknya sesuai sunnah. Hadis 39 al-hadits at-tasi' wa thalathun an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummu mengimami al-qauma, kaum itu aqra'uhum, orang yang paling qari' di antara mereka li kitabillah, terhadap kitabullah Al-Qur'an. Fa in kanu, maka jika adalah mereka fil qiraati, dalam masalah qiraah, sawaan, sama, yaitu sederajat ya, rata. Fa'alamuhum, maka yang paling alim di antara mereka bis sunnah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawaan, apabila mereka dalam masalah sunnah juga sama, fa aqdamuhum, maka yang paling dahulu di antara mereka hijratan, hijrahnya ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka dalam masalah hijrah juga sama, fa aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu masuk Islam. Wala ya ummanna rajulu rajula, janganlah betul-betul seseorang mengimami orang lain fi sultanih, dalam kekuasaan dia. Wala yaq'ud fi baitih, tidak boleh juga duduk di rumah dia. Ala takrimatihi, di atas tempat khususnya, ya, di atas kursi khususnya. Illa bi'ilnih, kecuali dengan izin dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengatur tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Ternyata yang paling qari. Nah, maka hendaklah para takmir masjid mereka mempunyai musyawarah, sehingga dalam musyawarah ini bisa dibahas masalah-masalah yang semestinya ditegakkan di masjid tersebut supaya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya ini. Ini banyak dilanggar di Indonesia karena sebagian masjid di Indonesia, terutama mungkin di tempat-tempat yang masih pedesaan ya, nah, itu didahulukan yang paling tua, padahal bacaannya tidak bagus. Nas tangin, nah, orang membaca nas tangin ini tidak berhak menjadi imam karena tidak bisa membaca ain dengan benar. Ya. Dia tidak boleh mengimami orang-orang kecuali yang semisal dia. Jadi seandainya di kampung itu semuanya orang tidak bisa membaca ain, bisanya ngain, nah boleh dia menjadi imam. Ya. Tapi ketika di situ ada yang bisa membaca nasta'in, maka orang yang membaca nastangin tidak boleh menjadi imam. Ya. Tidak sah dia untuk apa? Mengimami orang-orang yang tidak sah untuk mengimami orang-orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Ya. Baik, kembali ke sini, maka sudah diatur oleh Nabi yang paling berhak adalah yang paling qari. Nah, paling qari ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan paling qari maksudnya paling paham Al-Quran. Sebagian lagi berpendapat paling qari adalah paling banyak hafalannya. Masing-masing punya dalil ya. Tapi saya pribadi cenderung pendapat pertama, paling qari itu paling paham. Sehingga seandainya ada seorang pemuda hafidh Quran, tapi dia nggak paham tafsir. Ada seorang kiai, dia sangat paham tafsir Quran, paham agama, sementara hafalan dia tidak sampai 30 juz. Ya. Mungkin juz 30 atau juga surat-surat pendek sampai juz yang ke-25, ya 5 juz berarti, atau 6 juz. Nah, tetapi dia lebih paham agama. Ini yang lebih berhak menjadi imam adalah Pak Kiai ini, bukan pemuda yang hafal Quran ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di masa akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang sakit, beliau memerintahkan supaya yang jadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar paling paham agama. Sementara yang paling qari, paling banyak hafalannya atau paling dahsyat di dalam memperhatikan membaca Quran itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sebagaimana pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Aqra'ukum Ubay, yang paling qari, maksudnya paling banyak hafalannya dan paling memperhatikan masalah hafalan Quran ini adalah Ubay. Tetapi bukanlah Ubay yang disuruh mengimami, justru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan itu terjadi di akhir hayat Nabi, maka itulah yang berlaku. Kemudian kalau qiraahnya sama, nah maka sunnah paling paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan pentingnya Quran dan Sunnah. Atau lebih tepatnya, pentingnya memahami Quran dan Sunnah. Nah, karena itulah di Islam TV ini kita buat program tafsir Al-Quran. Demikian juga kita buat program
sunnah, yaitu syarah hadis, kitab-kitab hadis. Berikutnya, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Zaman dulu ada hijrah ya. Sekarang tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah maksudnya. Tapi kalau dari negara kafir masih ada. Kalau hijrahnya juga sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang lebih awal melakukan kebaikan ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang akhir. Maka para ulama katakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan dimiliki oleh orang yang memulai meskipun orang yang mengikuti itu bisa lebih baik. Guru-guru kita mereka lebih utama daripada kita karena merekalah yang memulai dakwah di negara Indonesia kita ini yang kita cintai ini ya. Meskipun mungkin kita lebih pintar daripada guru-guru kita akhirnya karena mereka tidak bisa mempelajari ilmu lebih banyak lagi karena sudah tua ya. Sementara kita yang masih muda bisa semangat belajar ke sana kemari, lebih banyak gurunya. Akhirnya ilmunya mungkin lebih banyak tetapi keutamaan tetap kalah. Kenapa? Al-fadlu lil muqtadi. Yang memulai lebih utama. Kemudian dilarang seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Misalnya, saya datang ke satu masjid, di situ sudah ada imam rawatibnya. Nah, tidak boleh saya mengatakan, Pak, Anda mundur hari ini, saya jadi imam, karena saya hafid, Anda tidak hafid. Ini orang sombong kayak begini. Ya. Tidak boleh begitu, itu sudah ada kekuasaan dia, maka dia ngimami. Ya. Kita meskipun kita hafid misalnya, kita paham tafsir sangat dalam misalnya, sama juga kita datang ke situ karena bukan kekuasaan kita, bukan wilayah kita jadi makmum. Kecuali kalau diizinkan, karena di sini Nabi mengatakan illa bi'ilnih, kecuali diizinkan. Dan ini masalah khilafiyah juga. Sebagian ulama berpendapat meskipun diizinkan tidak boleh. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini dipahami kata-kata illa bi'ilnih kecuali dengan izinnya itu hanya kembali ke kalimat terakhir. Jangan duduk di kursi khusus milik seseorang di dalam rumahnya kecuali dengan izin dia. Tidak kembali ke kalimat sebelumnya. Ya. Dan ini mazhabnya Ishaq bin Rahuyah. Dia katakan tidak boleh seseorang yang menziarahi suatu kaum mengimami di tempat tersebut meskipun diizinkan. Tidak boleh jadi imam. Tapi pendapat yang terkenal adalah kalau sudah diizinkan maka dipersilahkan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.